Kalian berdua ini pasti saudaraan kan? Sama-sama gila hartanya. Gue benci sama lu, Mel. Gue nggak mau ketemu sama lu lagi. Aku mau mama sama papa atur jadwal pertunangan aku secepatnya sama Ajeng. Nenek, kenapa siapa yang baru nelfon, Nek? Dari perusahaan asuransi. Mereka bilang tidak akan membayar ganti rugi. Bagi Lang, kamu itu udah gak ada arti apa-apa. Bagi aku, calon tunangan kamu itu juga sama sekali udah gak ada arti apa-apa lagi buat aku. Saya bayar cincin itu 150 juta. Saya bayar 150 juta ke toko ini. Bukan ke pengemis yang udah jual cincin itu. Perempuan ini namanya Melody. Dia suka mendekati pria-pria kaya dan mengeruk harta mereka. Melody. Kayak kita udah terlalu lama nunda acara ini. Tante? Kamu bener, Jang. Kita harus masuk ke acara utama sekarang. Iya. Sekarang saatnya saya mengumumkan pertunangan anak saya Elang dengan Ajeng. Selamat ya, atas pertunangan kalian berdua. Aku doain, semoga sekalian semua itu selalu bisa merancang kebahagiaan di atas penderitaan orang lain.
Melody! Lang, sudah cukup sandiwara murahan yang cukup menghibur kita malam ini ya. Saatnya sekarang kita melanjutkan acara pertunangan ini. Tuan putri kita dari mana nih? Kok basah-basahan begini? Dari mana kamu? Kamu datang ya ke pertunangannya Elang? Hah? Kamu tuh Melody, nggak tahu malu banget. Elang itu udah ninggalin kamu untuk perempuan lain. Sementara kamu masih ngemis-ngemis cinta sama dia. Malu-maluin. Tante udah deh. Kalau tante nggak tahu apa-apa, mendingan nggak usah ngomong. Kamu kenapa sayang? Nangis lagi. Melody, jangan buang-buang air mata kamu ya. Mendingan daripada kamu nangisin pacar kamu tuh yang gak ada gunanya. Mendingan kamu sedih buat ibu kamu tuh yang hampir sekarat. Kamu kenapa melotot kayak gitu? Tadi ya, suster telepon ke rumah ini. Dia bilang katanya ibu kamu tuh nyaris mati, lagi sekarat, dan nyariin kamu sekarang. Kenapa kamu nggak bilang sama ibu tadi? Loh, kan dia nyarinya Melody, bukannya ibu. Kamu nih bener-bener keterlaluan. Nek, ya udah, kita nggak usah dengerin ya. Kita harus langsung ke rumah sakit nih, tapi sebelumnya aku harus ganti baju dulu. Selamat ya, atas pertunangan kalian berdua. Aku doain, semoga sekalian semua itu selalu bisa merancang kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Kamu pasti lagi mikirin Melody ya? Aku tahu kamu masih mencintai Melody. Kamu mau tunangan sama aku karena kamu itu mau bikin Melody kesel, malu, dan menyesal kan udah nyakitin kamu. Iya kan? Kenapa kamu diam, Lang? Karena semuanya benar. Iya, itu semua benar. Dan kalau kamu tahu itu semua benar, kenapa kamu mau tunangan sama aku? Karena aku cinta sama kamu, Lang. Dari dulu aku cinta sama kamu. Walaupun aku tahu kamu gak pernah cinta sama aku, Lang. Dan nerima tunangan dari kamu. Itu seperti mimpi aku jadi kenyataan, Lang. Sekarang saatnya aku bangun dari mimpi aku, Lang.
Aku nggak apa-apa, Tante. Jeng. Aku emang pintar. Aku bisa nangis kapan aja aku mau. Dan aku yakin banget, Tante Anggika pasti sekarang lagi bicara sama lo. Lang. Ajeng kenapa? Kamu berantem sama dia? Kok cincinnya Ajeng ada di sini? Ajeng yang balikin ke aku, Ma. Kenapa dia ngembalin cincin ini ke kamu? Karena Ajeng tahu aku masih cinta sama Melody, Mam. Cukup, Lang. Cukup. Mama tahu kamu itu belum begitu dewasa. Tapi apakah kamu sebodoh itu? Apa kamu nggak sadar Melody itu perempuan seperti apa? Dia hanya menginginkan harta kekayaan kita, Lang. Seharusnya kamu itu bersyukur kamu bisa menyingkirkan dia sebelum semuanya terlambat. Ajeng itu lebih pantas untuk kamu. Dia mencintai kamu. Mama nggak bisa ngeliatin kamu yang menyanyiakan Ajeng hanya karena perempuan seperti Melody. Sekarang kamu susul Ajeng. Kamu minta maaf sama dia. Gue bener-bener gak nyangka, Mel. Ternyata lo memang perempuan gila. Lo sengaja ngedatengin nyokap gue untuk ngedapetin hartanya. Iya. Kamu berani bentak saya? Saya akan melakukan apa saja untuk orang yang berani menghina mama saya. Jangan ibu pikir ibu bos di sini, ibu berkuasa dan ibu punya uang. Ibu bisa menginjak-injak harga diri kami ya. Ya, aku mau minta maaf sama Ajeng. Ibu Nisa mengalami infeksi yang sangat parah, Bu. Kok bisa, Dok? Kulit luarnya sudah rusak dan terbuka karena terbakar. Kemudian kondisi tubuhnya sudah mulai menurun sehingga infeksi kulitnya itu tidak bisa dicegah dan sangat berbahaya sekali. Dokter bilang sama kita, apa yang harus kita lakuin supaya mama itu sembuh, Dok? Supaya mama saya nggak kena infeksi lagi. Kami sudah melakukan semuanya. Tetapi infeksi itu tidak bisa dicegah. Kemudian Ibu Nisa hanya bisa bertahan, ya, dengan waktu yang sangat sedikit sekali. Kecuali apa, Dok? Kecuali Ibu Nisa dipindahkan ke ruangan yang tanpa kuman dan dirawat secara intensif. Tapi sayang sekali, ruang isolasi itu hanya ada di rumah sakit internasional dengan biaya yang sangat mahal. Dok, tolong pindahkan anak saya secepatnya ke sana, Dok. Kami akan mengusahakan biayanya untuk rumah sakit. Menurut kamu aku salah ngembaliin cincin tunangan aku? Justru kamu yang salah. Kamu lihat aja, nanti pasti Elang bakalan balik lagi ke pelukan aku. Dan dalam waktu kurang dari 1 jam, Elang pasti bakalan datang ke sini buat minta maaf. Iya, aku pasti bakalan nyingkirin Anggika saat dia udah gak berguna lagi buat aku. Ya, emang nyingkirin Anggika itu nggak semudah nyingkirin Melody. Kamu tau nggak gimana caranya ngilangin bau bensin? Gue bisa kasih tahu lo gimana caranya.
gila lu ya. Gue gak akan pernah bisa maafin lu. Lu harus tanggung semua perbuatan lu. Mel, semua ini perhiasan yang nenek simpan. Dan sekarang nenek ingin memberikannya kepada kamu untuk kamu jual supaya bisa menutupi biaya rumah sakit mama kamu. Tapi Nenek ikhlas. Nenek lebih baik kehilangan semua ini daripada kehilangan mama kamu. Ibu nggak bisa memberikan semua perhiasan ini ke Melody, Bu. Nggak bisa. Kenapa tidak? Semua perhiasan ini masih milik ibu. Dan ibu bisa melakukan apa saja yang ibu mau. Iya, saya tahu ini milik ibu. Hah? Tapi ibu nggak bisa berikan ini ke Melody. Kenapa? Karena ibu sudah memberikan banyak buat mereka. Saya dan Jelita juga berhak mendapatkan warisan, Bu. Lagian, aduh, ngapain sih ibu buang-buang uang buat Nisa yang sudah hampir mati? Hah, buat apa? iya, Nek. Mama itu bener. Kalau seandainya perhiasan ini dijual, kan lumayan. Bisa buat bertahan beberapa bulan, ya kan, Mam? Selama ini Mama itu bekerja keras untuk kalian semua. Kasih kalian makan, kasih kalian kehidupan yang layak. Sekarang ini balasannya untuk Mama. Kalau seandainya mama kamu itu bekerja keras buat kami, itu wajibannya dia. Kamu lupa, papa kamu telah membunuh suami tante. Sudah cukup semua perlakuan tidak adil buat kami. Saya nggak akan tinggal diam, Bu. Perhiasan ini saya ambil. Kalian sudah ambil semua perhiasan saya. Bukan hanya harta yang kamu ambil. Tapi kalian juga ambil nyawa Nisa. Lu siapa datang ke tempat gua dan lu menghina mama gua? Gue gak akan ngomong seperti itu sama nyokap lo, Lang. Kalau nyokap lo gak ngebakar bengkel nyokap gue. Mama gua nggak mungkin ngelakuin hal serendah itu, Mel. Perempuan ini namanya Melody. Dia suka mendekati pria-pria kaya dan mengeruk harta mereka. Maafin aku, Mel. Aku emang bego banget. Bisa-bisanya aku percaya sama Ajeng. Aku udah nyakitin kamu, Mel. Aku memang bego. Maaf, Melody. Kami sudah berusaha, tapi Allah menentukan yang terbaik buat mama kamu.
lepasin tangan mama. Nanti kamu bisa hilang. Ingat ya sayang, kamu jangan pernah ngelepas tangan mama. Iya, Ma. Siapa sih? Ngetok pintu kayak orang gila, ganggu orang aja. Atau jangan-jangan itu Melody bilang kalau ibunya sudah meninggal. Sabar kenapa sih? Kalau mau cepet bukain pintu, pakai pembantu makanya. Emang pembantu apa? Kamu tuh ya apa sih? Ngapain dia di sini? Apa cinta dia untuk Melody sudah mekar lagi? Maaf saya ganggu Tante. Bagus. Kamu sadar kalau kamu ganggu saya? Kamu ngapain ke sini? Hah? Kamu ingin merusak nama baik keluarga kami lagi? Saya tahu persis bagaimana terhormatnya Anda dan anak Anda, Tante. Jadi sebelum saya kasih tahu semua orang bagaimana liciknya Anda, lebih baik kasih tahu saya di mana Melody. Kurang ajar kamu ya ngomongnya. Buat apa saya kasih tahu kamu? Hah? Gak ada gunanya. Mendingan kamu sekarang pergi dari sini sebelum saya panggil polisi buat mengusir kamu. Cepat pergi. Ibu? Ibu kenapa, Bu? Ibu! 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 Kenapa sih Bu diem aja? Ibu apa-apaan sih, Bu? Aduh. Kalian sudah ambil semua perhiasan saya. Bukan hanya harta yang kamu ambil, tapi kalian juga ambil nyawa Nisa. Nih, ambil. Mama bisa luka nih kalau kayak gini, Bang. Agak gila. Dengar ya. Nisa meninggal bukan karena saya dan juga bukan karena Jelita. Tapi karena emang dia pantas buat mati, tahu nggak? Ya ampun, apaan sih?
kuburan gitu. Aduh mama, nggak mau, aku malas banget harus acting kayak gitu. Bukan cuma kita harus pura-pura sedih, tapi uang kita juga habis. Karena harus ngurusin pemakaman si Nisa brengsek itu. Dan juga ngurusin nenek kami yang sekarang udah jadi gila. Aduh, sial banget sih. Cerita, bagaimana kalau sekarang kita pakai uang kita buat liburan aja? Ya, mama emang pinter. Jalan nih kita sekarang nih, bener ya? Aduh, sakit ya, Mam? Orang tua Gila emang tuh. Kenapa kamu nggak langsung ngomong sama tante? Kamu lihat di luar sana, hah? Sekarang lagi hujan gede, di mana-mana banjir. Dan sampai sekarang Elang belum pulang juga. Dengar ya, Jeng. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Elang, kamu yang harus tanggung jawab sama tante. Gua udah ngelakuin hal yang sangat buruk sama lu, Mel. Dan gua nggak berharap lo maafin gua. Karena gue sendiri malu sama semua perbuatan gua, Mel. Tapi kali ini gue janji, Mel. Gua nggak akan pernah biarin lu sendiri lagi. Ya Tuhan! Mulai hari ini aku bersumpah demi langit dan bumi. Aku nggak akan pernah tinggalin Melody. Dan demi nafas dalam tubuhku. Aku bersumpah. Aku nggak akan pernah biarin Melody sendiri lagi. Meskipun kamu usir aku, Mel, aku nggak akan pernah biarin kamu sendiri. Nggak ada yang bisa misahin kita, Mel. Nggak ada. Siapapun, Mel. Bukan mama, bukan papa, bukan siapapun. Cuman kematian yang bisa pisahin kita, Mel. Thank you.
Lebih baik sekarang kamu ganti baju. Habis itu istirahat ya. Aku buatin minuman hangat dulu ya. Makasih ya, Lang. Mel, kamu kenapa? Ini sendal milik mamaku. Lang. Kenapa mamaku harus ninggalin aku secepat ini? Ya, Mel. Malam ini kamu boleh nangis puas kamu. Karena aku bakal tetap ada di samping kamu, Mel. Tapi untuk terakhir kalinya, tolong peluk aku, Lang. Mel? Lang, kamu lakuin apa sama aku, Lang? Mel, aku... Jangan deketin aku, Lang. Sekarang kamu jawab pertanyaan aku. Kamu udah lakuin apa? Lang, jawab pertanyaan aku, Lang. Mel... Mel, aku minta maaf ya, Mel. Aku sama sekali nggak ada maksud untuk ngelakuin ini, Mel. Lang, kamu tahu nggak? Perbuatan seperti itu nggak seharusnya kita lakuin. Kita berbuat dosa, Lang. Iya, Mel, aku tahu, Mel. Aku minta maaf ya. Tapi aku ngelakuin ini karena aku cinta sama kamu, Mel. Aku mau tanggung jawab. Aku mau kita nikah. Hari ini juga. Aku yang urus semuanya, Mel. Kamu siap-siap ya. 1 jam dari sekarang kita ketemu di masjid kota. Aku nggak mau ngeliat kamu sedih lagi. Kayaknya ada yang datang deh, Pak. Ayo kita lihat, Pak. Syukurlah kamu udah pulang. Kamu dari mana aja, Nak? Aku datang ke sini cuma buat ngabarin satu hal sama mama papa. Maksud kamu apa? Aku udah nemuin kebahagiaanku sendiri, Mam. Aku mau nikah sama Melody. Kamu bercanda kan, Lang? Aku nggak pernah lebih serius daripada hari ini, Mam.
Dan aku mau nikah hari ini juga di masjid kota. Aku harap mama sama papa bisa datang ke sana untuk kasih aku restu, Mam. Tapi kalau mama nggak ngasih itu, aku tetap bakal ngelakuin ini semua. Papa akan datang ke sana dan memberikan restu pada kalian berdua. Makasih, Pak. Tunggu, Lang. Enggak. Mama nggak mau kamu seperti ini. Papa nggak serius kan merestui mereka menikah? Ma, hal yang paling penting dalam hidup Papa adalah melihat Elang bahagia. Dan Papa yakin, Ma, Elang sudah menemukan kebahagiaannya di samping Melody. Terserah Mama, mau ikut apa enggak. Papa akan tetap ke sana. Lang, please berhenti, Lang. Lang, berhenti. Mau ngapain sih? Mau minta maaf sama gua? Nggak perlu, Jeng. Lo bisa bebas dari jeratan polisi karena kebaikan Melody. Dan gua nggak sebaik Melody. Jadi kalau lo nggak mau kena masalah, jangan ganggu gua. Apa-apaan sih kamu? Lang, aku cuma mau ngucapin selamat buat kamu. Aku emang gak bisa dapetin cinta kamu. Dan akhirnya cinta kamu sama Melody yang bisa bersatu. Gak usah banyak ngomong nih kamu. Lang, aku gak bisa ngeliat kebencian dari mata kamu, Lang. Untuk itu aku mutusin. Aku akan nyerahin diri ke polisi. Dan semua itu aku lakuin karena aku cinta sama kamu, Lang. Aku ngerti kalau kamu nolak, Lang. Aku emang bodoh udah minta itu sama kamu. Aku cuma berharap nanti aku bisa hidup di tahanan dengan kenangan dari kamu. Satu-satunya pria yang udah aku cintai. Dan satu lagi, Lang. Cincin ini sama sekali nggak pantas aku pakai. Cuma Melody yang pantas dapetin cincin ini. Kasih ini buat Melody, Lang. Tapi untuk terakhir kalinya, tolong peluk aku, Lang. Tolong. Kalau aku nggak bisa dapetin kamu, Melody juga nggak akan pernah bisa dapetin kamu. Elang yang memberitahu kami, Mel. Elang kenapa? Elang tadi buru-buru datang ke sini, dia ngebut, motornya ketabrak dan Elang jatuh ke sungai, Tan.
Masya Allah. Ini semua gara-gara kamu. Kalau Elang tidak berencana untuk menikahi kamu hari ini, Elang tidak akan celaka. Kamu sudah mengambil nyawa anak saya. Dasar perempuan pembawa sial